Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Rintis. Hai, Kelihatan nggak muka baru bangun tidur? akhirnya Nyampe di Pamekasan ya. Jadi teman-teman, kali ini Cangsai adalah Q&A. Gimana sih ngomongnya Q&A? Q&A. Oh, Q&A tentang saya dan juga Kak Rintis. Jadi teman-teman yang belum nanya, silahkan nanti tanya dan tulis di kolom komentar ini ya. Dan untuk yang sudah nanya, terima kasih banget. Ini ada yang melalui postingan di FB. ini ya, di FB, ada yang juga dari Messenger dan dari WA. Jadi mohon maaf dari sekian yang nanya, kita pilih ya. Maksudnya pilih pertanyaan yang sepertinya agak lebih positif. Jangan yang semuanya ditanya ya Mbak ya. Nah, Benar. aku mau ngecek suara. Apakah suaranya sudah oke di sana? Sudah enak nggak ininya? Oke. Sudah ya, enak ya? Ada ya. Oke. Teman-teman, terima kasih ya sudah bergabung di acara Cangsai Q&A bareng Kak Rintis. Dan teman-teman sudah nanya juga makasih. Jadi ini bukan kayak Cangsai sebelumnya Mbak. Biasanya kan narasumber ngomong gitu. Lagian juga nggak ada yang penting gitu ya dari perjalanan hidupmu. Nggak perlu Jadi nggak ada yang bisa di-share. nggak bisa jadi narasumber. Jadi kita ngadain Q&A aja. Oke? Teman-teman juga boleh kalau ada yang mau tanya-tanya untuk ibu dokter kita. Jadi Silakan. Kak Rintis itu datang ke Pamekasan. Kalau kata Umi tadi pagi, ini dia undangannya Novi untuk sidang dokter. Ya. Jadi besok kita ke Semarang ya Mbak. Kita ke Semarang karena ada open trip. Terus nanti di hari Rabu aku sidang promosi dokter. Jadi Akhirnya. karena udah janji kalau sudah sidang dihubungin datang. Jadi dia datang pakai bus dan langsung KO. Akhirnya tadi duhur pijet pelet. Iya. Oke. Ini nggak sih aku mau agak kesinian kali Mbak. Boleh. Aku mepet banget sih ke sana. Tapi di Jakarta Aku aman nggak sih? berjarak soalnya sekarang itu lagi ini. Iya, di Jakarta PSBB. aman nggak? Di Jakarta udah aman nggak? Masih PSBB nggak? Masih PSBB. Aku sudah 7 bulan tidak pernah ke mana-mana. Ya, pantesan lu gemuk. Enggak lah, ini sudah berusaha mengikuti salah satu program diet. Bukan program diet tapi hidup sehat. Jadi setiap pagi rajin ini workout. Oh sih, beneran lo? Iya dong, di depan kaca. Tadi naik berapa kilo? Sebenarnya naiknya bukan karena pas lagi pandemi, tapi naiknya emang udah dari sebelum-sebelumnya. Sebelum pandemi. Ya. Tahu kan, memang dulu tuh biasanya naiknya sampai 12 kilo. Iya kok. Sekarang udah? Iya, gitu. Udah, tapi ada nurun lah ya. Ada nurun. Oke, kita bacain pertama ini. Dari siapa itu? Dari, aku sebutin namanya nggak sih? Karena dia nulisnya di Messenger Mbak. Ada ini nggak sih? Ada etika gitu nggak sih? Nggak masalah ya? Nggak tahu. Oke, pertanyaannya ini dari orang jauh, dari Pontianak. Iit ya, yang nanya Iit. Terus dia nanya begini, bolehkah saya bertanya tentang persahabatan kalian yang nampak kompak terus? Emang kompak ya Mbak? Kompak itu apa sih? Nah makanya, terus berapa tahun bersahabat? Apa ada kecocokan pemikiran sampai hubungannya tetap akur? Bagaimana menghadapi keegoisan sahabat? Ini panjang banget ya. Bagaimana menghadapi perbedaan masing-masing hingga persahabatan tetap utuh? Pernahkah kalian berbeda pemikiran hingga tak saling kontak? Bagaimana solusinya? Kita satu-satu kali ya jawabnya. Kompak. Jadi pertama kan? Persahabatan kalian bolehkah persahabatan kalian yang nampak kompak terus, Mbak? Nampak kompak, kalau dibilang tampak kompak sih malah kayaknya enggak. Karena kalau kompak itu kan biasanya pakai baju bareng-bareng. Kita foto. Najis banget sih. Kan. Ini pakai baju syar'i atau apalah yang sekarang gitu. Biasanya kan kalau dibilang kompak tuh kayak gitu. Kita nggak pernah deh kayaknya punya seragam. Enggak, ini harus diperjelas definisi. Makanya, kompak itu apa? Apakah harus yang jalan bareng pakai baju atau jalan terus bareng-bareng? Itu aku nggak paham. Tapi menurutmu gimana?
Kalau dibilang kompak kayak gitu sih enggak sama sekali. Kita tuh bukan tipikal teman yang kompak, yang apa-apa harus sama. Aku punya A, dia juga harus ikut punya A, enggak yang begitu. Enggak gitu juga ya. Cuman kalau dibilang apa lagi? Berapa tahun bersahabat katanya? Bersahabatnya enggak terhitung karena masih akan terus seterusnya. Kalau pertanyaannya begini, sejak kapan bersahabat ya? Jadi ini apa? Kita itu bersahabat waktu kamu datang ke Jakarta ya Mbak? Tahun berapa sih itu ya? 2002 ya, 2002. Aku masih S1. Itu kalau nggak salah semester 3, semester 4 karena sudah ngekos yang di pinggir jalan itu. Jadi karena dia baru datang, dititipkanlah sama kakaknya ke saya karena dia belum tahu Jakarta, ya kan? Udah itu dia ngekos bareng saya sampingan, lu ingat gak sih? Iya, sama si Mbak itu juga kan? Siapa sih namanya? Iya. Mbak Mary. Sama Mbak Mary yang waktu itu sudah statusnya sebagai janda dan aku tidak membayangkan waktu itu aku akan ikut menjadi janda. Iya ya. Iya, kamu waktu belum itu kita kawin. belum waktu itu kita malah suka nanya-nanyain Mbak Mary gimana jadi janda, jadi single dia anaknya berapa ya? Anaknya 1. Oh iya 1. Udah kayak gitu anaknya nggak sama itu dia. Yang di sebelahku kan juga janda. Iya, siapa namanya ya? Iya, yang rambutnya panjang, yang iya, kerja di Pondok Indah. Iya, yang cantik tuh. Itu juga janda ya. Nah, iya. Waktu itu kita masih kecil, masih inilah ya, apa ya istilahnya? Masih tinggi. Jadi kayak belum tahu apa-apalah ya. Ya, jadi 2000 berapa sih, Mbak? Bukan 2002, aku masuk aja 2004. 2004, 2005, 2006. Sorry, 2006 karena 2006. Aku wisuda yang di Jember itu 2005. Ya, Habis dari situ baru ke Jakarta. Jadi 2006 Karintis ke Jakarta. Terus apa namanya? Karena baru di Jakarta, kakaknya Mas Guntur sama Mbak Ningrum nitipnya ke saya. Suruh adaptasi lah ya. Terus ngekos samping, udah itu kita temen, tapi udah itu nggak begitu akrab banget ya. Kita pisah habis gitu kan, ngekosnya pisah. Iya. Yang kamu tetap di pinggir jalan, terus aku yang di dekat Mbak Aniko. Oh iya, iya. Udah itu paling cuma kita temenan biasa karena Karintis ini kakak kelas saya di pondok 2 tahun. Benar. Di pondok aja nggak akrab. Nggak akrab. Di pondok nggak akrab. Kamu tuh agak kesinian deh Mbak. Aku kurang masuk kesinian. Oke. Di pondok nggak akrab, malah nggak pernah ngobrol deh kayaknya. Deket banget begini. Aku juga nggak enak begini lah. Oh ya udah, ini masalahnya frame-nya. Mau foto manten jadinya begini. Frame-nya jadi aku kebanyakan begini nih. Oke. Gini. Oke, itu ya pertanyaannya. Terus jadi kalau ketemunya 2006, tapi kita temenan biasa aja kali ya. Enggak ini. Akrabnya kapan ya, Mbak? Enggak ngerti. Yang ngerti juga ya, nggak ngerti. Pokoknya istilahnya kita tuh nggak ada terus status kita bersahabat, kita mulai akrab sejak ini. Kita bisa kompak, kita bisa akrab karena kompak, punya fashion yang sama enggak. Cuman yang pasti kita sih saling sharing, diskusi. Iya betul. Tapi awal-awal kita nggak begitu akrab. Enggak yang pasti pas aku lagi down banget. Saya juga down, balik lagi ke Jakarta, itu kayaknya ya akrab-akrabnya ya. Terus aku pernah lagi di titik minus banget, bukan cuma 0 tapi minus. Itu aku tuh inget sahabat aku tuh yang ada tuh cuma 3. Salah satunya kamu. Yang kapan sih lo? Ya tuh aku mau bunuh diri. Oh iya, dia niat mau bunuh diri, terus saya bilang jangan bunuh diri di kamar, di rumah, karena nanti aku diwawancarai juga. Tuh jadi seleb. Oke, lanjut ya. Apa ada kecocokan pemikiran sampai hubungannya tetap akur? Enggak selalu. Enggak selalu, malah kita berdebat ya. Enggak selalu, kita enggak selalu. Enggak hanya pemikiran, perilaku kita, apalagi juga karakter kita itu berbeda banget. Apalagi kalau kita tinggal waktu kita satu rumah ya di Jakarta dulu. Udah nih, selalu salah deh. Dia punya aturan, saya juga punya aturan. Jadi, tapi yang pasti kita tuh saling ini aja, toleransinya sih besar. Ya, itu proses ya. Awal saya tinggal bareng sama dia, udah deh marah-marah terus gara-gara saya dari kamar mandi tuh nggak pernah pakai keset. Ya kan? Hal kecil kayak gitulah. Tapi akhirnya bisa ditoleransi. Saya juga nggak senengnya Kak Dintis apa ya? Kenapa sih aku nggak? Mungkin aku selalu banyak selalu banyak pasang badan untuk orang lain. Jadi saya keselnya dia itu ke teman-temannya
selalu iya gitu ya, nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Pokoknya kayaknya dari dulu hidupku itu kayaknya pengennya jadi malaikat aja. Betul, pengen jadi pahlawan terus dia. Saya nggak suka karena mesti dia sakit ya. Mesti kalau udah nolongin orang sakit. Jadi dia nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Sakit jadi saya yang marah-marah gitu. Karena ya. mau nggak mau dia yang direpotin. Iya, karena serumah gitu. Jadi pemikiran tuh nggak pernah ada cocok, perilaku juga nggak ada cocok, terus karakter juga nggak ada yang cocok ya, Mbak. Ngadepin Mungkin apa? toleransinya ya. Kayak ngomongin masalah kayak gimana ngadapin pasangan waktu itu, dia masih punya. Iya, saya masih punya pacar, gitu. Dia udah punya suami. Iya, iya benar. Beda. Jadi nggak pernah ada pemikiran yang cocok. Jadi yang bikin akur tuh apa ya? Ya karena beda itu. Karena beda. Terus kitanya tapi saling ngerti toleransinya itu. Iya. Jadi dia waktu itu punya suami, saya punya pacar. Beda juga ya bagaimana relasi kita dengan laki-laki. Nggak pernah menghakimi kedua kita ya. Itu yang paling kalau sudah terjadi baru kita marah-marahin itu ya. Jadi kita nggak pernah ada kecocokan, nggak pernah ada kecocokan pemikiran, perilaku, sikap, karakter atau apapun ya, nggak ada. Beda. Terus, semuanya itu beda. Terus gini, bagaimana menghadapi keegoisan sahabat? Ya biarkan dia sama prosesnya sendiri. Mau gimana pun orang lagi egois, lagi emosi, kita nggak bisa ngapa-ngapain, biarin aja. Iya. Ya kan? Dia pernah aku marah, kamu pun juga akan biarin. Iya. Jadi nggak usah di egois itu maksudnya. Egois itu apa maksudnya? Kalau mungkin marah, mungkin karena kita ada kondisi yang membuat kita marah biasanya ya, dan kita biasanya ngertiin egois, jadi didiemin aja gitu karena kita tinggal serumah waktu di Jakarta. Iya, meskipun nggak hanya tinggal serumah, meskipun sekarang pun kita kan juga suka kayak gitu. Kalau telepon beda pendapat ya udah. Iya. Kamu suka mempertahankan, enggak mbak begini, aku juga suka kayak gitu, selesai. Nggak perlu memaksakan. Nggak perlu aku harus sama dengan dia juga nggak perlu sama dengan saya gitu aja. Udah ya kali ya, gak paham deh, biar cepat. Bagaimana menghadapi perbedaan masing-masing hingga persahabatan tetap utuh? Ya toleransi ya Mbak ya. Benar. Toleransi dan nerima. Bahkan ada satu ketika ada orang luar pun ngomongin kamu yang yang nggak kenal dia, pasti penilaiannya tuh negatif. Betul. Terus ada yang nggak ngerti, mungkin kalau saya temen dia ngomong senegatif-negatifnya kayak gitu, dan aku ya cuma senyum aja. Sama, jadi ketika ada orang yang ngomongin negatifnya dia, saya juga pasang badan. Kalau Karintis juga ada orang ngomongin kejelekan saya Karintis, dia juga pasang badan gitu. Jadi mungkin itulah yang membuat kita itu persahabatannya. Aku tuh nggak mikir itu persahabatan ya Mbak. Sahabat tuh kayak kalau kita jalan bareng, terus kita sering ketemu. Itu teman akrab kali ya. Iya. Aku nggak ngerti ya. Mungkin kita sudah pada level sudah saling membutuhkan ya. Karena ketika saya punya masalah dan masalah itu tidak bisa saya share ke banyak orang, saya share-nya ke ke Karintis. Benar. Ya Karintis juga share-nya ke saya. Tapi ada ada hal-hal yang memang tidak perlu di-share ke orang banyak, tapi bisa share sama kita berdua gitu ya Mbak ya. Dan aku itu kalau lagi ada sesi kayak gitu biasanya lebih ke menyiapkan telinga aja. Aku nggak harus ketika dia sharing, ketika dia punya masalah, aku nggak harus ngasih pendapat seperti gitu. Nggak, jadi peranku itu mendengarkan. Iya. Itu aja sih ya, toleransi aja ya. Terus, pernahkah kalian berbeda pemikiran hingga tak saling kontak? Kita emang gak pernah kontak. Kita jarang loh kontak itu. Gak pernah yang tiap hari kita yang gak drama. Hey, aku lagi ini nih, aku lagi enggak. Kita enggak, bukan yang seperti itu. Kadang seminggu sekali. Belum tentu. Kadang sebulan ya. Tapi ya sekali telepon bisa jadi dari jam 12 sampai jam 2 malam. Kita bisanya teleponannya tuh malam. Iya, kayaknya gitu. Jadi gak pernah kita setiap hari ngontak. Dikit-dikit kita kontak, Mbak lagi apa, kamu tapi lagi apa. Tapi pernah nggak kita tuh punya masalah terus nggak kontak? Kita emang kalau beda ini kan gitu. Iya. Selesai. Enggak sih ya. Enggak sampai soker-sokeran. Enggak tahu nggak sih kalau di Madura kan ada soker-soker gitu sampai nggak nyapa. Enggak juga ya. Terus bagaimana solusinya? Ini kalau seandainya nggak kontak, jadi bagaimana solusinya?
Itu tadi mungkin karena kita udah saling ngebutuhin, jadi nggak bisa terus dalam jangka waktu yang panjang sekali nggak ada komunikasi, itu nggak mungkin. Nggak ada seperti itu. Nah, ini pertanyaannya panjang banget ya. Oke, terima kasih. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mbak Dede ya, Mbak Dede Rijanto. Dari WA ya Mbak ya, saya bacain. Sebagai sahabat, pernah nggak suka sama orang yang sama? Sama sekali nggak. Ih, najis banget. Karena seleranya beda. Karintis tuh, ini juga ada yang nanya begini Mbak. Ini nyambung ya sama yang tadi tuh nanya. Pengen nikah dengan laki-laki yang gimana sih? Itu nyambung ya sekarang. Jadi pernah nggak kamu suka, kata Mbak Dede, pernah nggak suka sama orang yang sama? Enggak. Seleranya dia seperti apa Mbak? Kamu pengen nikah sama laki-laki seperti apa? Aku nggak punya patokan yang harus seperti apa, cuman yang pasti wawasannya terus pemikirannya itu terbuka, itu open minded. Terus kita bisa saling mengisi satu sama lain, itu aja. Nggak ada yang harus patokan harus begini, harus yang pasti tanggung jawab sih. Iya. Karena aku pernah punya masalah yang nggak enak, jadi itu kayaknya berkaitan sama tanggung jawab ya. Iya. Kalau aku syaratnya cuma 2. 1, dia harus tinggal di sini sama saya, karena ibu saya itu sudah diwariskan ke saya dan dia nggak mau tinggal sama yang lain kecuali sama saya. Dan kedua, ibu saya itu tidak mau jauh dari musola ini Mbak. Jadi siapapun laki-laki yang saya nggak ngelihat, yang penting kalau misalnya saya suka ya, saya cinta, tapi dia tidak mau tinggal di sini, saya mundur. Lebih baik saya milih orang tua. Ini nggak punya persyaratan kayak seandainya ini suka pertanyaan banyak sekali yang ditanyain. Kamu carinya yang laki-laki kayak apa? Apa harus mapan? Apa yang secara materi udah lebih dari kita? Ada pertanyaan kayak gitu Kak? Itu enggak, kalau biasanya orang yang kepo tuh jangan milih-milih kan gitu. Tapi kita memang harus milih ya. Umur kita segini tuh harus milih, karena ya pertama itu tadi, dia mau nggak tinggal di sini. Perkara dia mau cakep kayak apapun, mau kaya apapun, mau kita serk sudah ya soulmate banget nih, tapi karena dia nggak bisa tinggal di sini, nggak bisa, saya lebih baik mundur. Lebih baik saya tinggalkan. Jadi dia mau di sini dan saya juga nyaman, ya alhamdulillah itu jodoh saya, karena memang syaratnya itu aja. Kalau masalah fisik ya, mau ganteng itu kan relatif, mau kaya yang ya relatif lah, yang penting kan tanggung jawab tadi ya. Laki-laki itu kan dilihat tanggung jawabnya di uangnya Mbak. Iya kan? Gimana tuh maksudnya? Ya kalau dia punya pekerjaan tetap, terus dia punya penghasilan yang lumayan ya, berarti dia kan yang bertanggung jawab. Lihatnya matang lah ya. Betul. Jadi laki-laki, bukan kita matre ya, bukan. Perempuan memang dibilang terserah matre. mau dipahaminnya kita materi atau enggak, cuman yang pasti itu juga jadi salah satu penentu nanti kehidupan kita itu akan berjalan dengan baik atau enggak. Kalau menurutku sih begitu. Iya, betul. Jadi saya tuh mungkin karena udah umur segini juga ya, terus ngerasa lagi aman-aman aja, nggak pengen nanti terus ketika aku sering banget dibilang jangan terlalu milih-milih dong, udah umur segini atau udah segini lamanya sendiri gitu. Jangan terlalu pilih-pilih. Aku malah keberatan kalau dibilang jangan pilih-pilih. Happy birthday to you. Jadi hari ini tuh sebenarnya bukan Cangsai Q&A. Jadi ini perayaan ini gimana? Jadi sengaja ulang tahunnya mau di ini kita lagi Cangsai, tapi ada Karintis. Ya Allah, Mbak. Silakan dong, Mbak. Gimana ini aku? Jadi sebenarnya ini kejutan buat Karintis. Kita pura-pura jadi Cangsai. Ya Allah, bener-bener nggak ngerti, dan aku dipaksa untuk bangun barusan. Iya. Sini dong, sini Mbak. Gimana? Tiup ya bisa Mbak. Tiup, sini Salman. Sini kita tiup bareng-bareng. lilinnya. Ya dek. Oh, oke. Tiup Ya Allah. Salman. Oh. Lagi. Ya Allah, terima kasih loh ini Mbak Holis dan Ibu dokter kita. Jadi karena saya pernah ditegur sama dia, aku ulang tahun kamu nggak sama sekali ngucapin. kalau aku pun juga tadi nyindir kamu kan. Kenapa?
nyindirnya dari semua. Aku itu sekarang itu lagi kayaknya mau kolase ucapan-ucapan dari teman-teman tadi kan aku bilang kan. Jadi ada teman-teman yang benar-benar ngedoainnya itu bukan menghakimi dengan bilang semoga dapat jodoh, jangan nggak milih-milih lagi gitu kan. Kayaknya bahagia itu hanya kalau aku punya pasangan. Gitu. Nah tadi aku sempat ngobrol kayak gitu, sebenarnya nyindir sama dia kok dia nggak ngucapin ya. Gitu. Bapak tinggal satu nih, dia make wish dong, make wish dong. Nah, selamat ulang tahun Kak Rintis. Yang ke berapa sih Mbak? 37. 37 aku 36. Iya nggak sih? Selamat ulang tahun. Apa namanya? Jadi ini sebenarnya modus saya ngajak dia Changsai Q&A. Memang kita pengen sharing ya pertemanan kita, terus juga status kita, karena dia statusnya janda, saya single. Saya pernah bilang sama dia, jangan usah nangis gitu dong. Mbak Ningrum nangis ngebaca ini Mbak Ningrum terharu. Apa namanya? Kata saya single sama janda itu sebenarnya sama-sama sendiri, sama-sama apa istilahnya tuh berjuangnya sendiri, dan yang beda hanya di atas kertas ya, bahwa dia sudah janda, saya masih single, saya belum menikah. Kita sama-sama single, sama-sama berjuang, berjuang terutama buat diri kita sendiri ya, dan juga berjuang ngadepin orang-orang yang julid banget itu, yang kepo. Karena itu nggak mudah buat kita orang Madura, perempuan Madura, walaupun di Situbondo kan Madura swasta ya. Dan apa istilahnya? Ya Allah, terima kasih nih. Iya, ini ulang tahun, jadi modus memang sebenarnya. Tapi kita mau lanjut jawab pertanyaan nggak sih? Dilanjut aja kali. Boleh. Sebagian. Tapi ini dong dulu ucapin selamat apa? Oh iya, aku mau maksudnya siapa? Oh iya, gimana maksudnya? Aku ini dulu mau mengucapkan terima kasih. Ya khususnya buat Novi, buat mbakku, karena kemarin sebenarnya mau ke Madura itu bukan kemarin tapi sebelumnya, karena aku ngerasa kan aku fisiknya udah makin lemah. Jadi kalau perjalanan jauh terus kita mau pergi lagi, khawatirnya akunya nggak sanggup gitu kan. Cuman habis itu setelah aku hitung-hitung, oh kayaknya aku mau berangkat tanggal 9 aja. Kenapa? Itu simbol buat aku bahwa aku menyadari bahwa hidupku itu ya sebagai sebuah petualangan. Iya, tapi 3 tahun yang lalu waktu aku ditegur sama dia, kok kamu nggak ngucapin aku ulang tahun? Aku harap dia bisa berprosesnya gini. Saya sejak umur 30 Mbak, saya merayakan ulang tahun tuh dengan karya. Saya waktu itu tuh yang semudah bermain catur itu bulan November waktu aku ulang tahun. Terus kan setiap tahun aku bikin buku. Maksud saya jangan lagi mengharap orang untuk merayakan atau mengucapkan ulang tahun, tapi berilah hadiah buat diri kamu sendiri. Karya itu nggak harus buku, tapi sesuatu misalnya dengan tindakan, aksi apa atau prestasi apa, sehingga kamu sudah memberikan. Kan aku pernah baca statusmu itu, makasih ya buat diriku kan gitu ya, sudah bekerja keras sejauh ini gitu. Maksudku, ayo kita kasih hadiah buat diri kita. Kita sudah bisa berjalan sampai 37 tahun dan kita masih tetap menjadi orang yang diirikan. Karena apa? Kalau kita masih diirikan sama orang lain berarti hidup kita keren. Iri itu maksudnya nggak usah. Iri itu kayak orang pengen hidupnya, pengen hidup kayak kita, kepoin kita, betul, terus bilang enak ya jadi kamu. Karena mereka nggak tahu aja sih. Iya, kita kan juga sebenarnya susah lah ya juga nyari duitnya. Jadi apa namanya? Saya berharap Mbak Karintis di tahun yang akan datang itu bisa memberikan hadiah buat dirinya sendiri dengan prestasi, dengan karya, dengan apapun itu. Saya berharapnya begitu. Amin. Udah, itu make wish-nya. Dan selamat ulang tahun yang ke-37. Terima kasih. Ya Allah, tua banget ya. Ya Allah.